What's up guys, gue Jack kenalin dan ini adalah salah satu kostum yang cukup menarik dan unik, yaitu Project Arcana OS. Project Arcana salah satu kostum yang memiliki fitur dan kostumisasi yang lengkap. Selain itu, room ini juga memiliki fitur gaming space, yang tentunya untuk meningkatkan pengalaman kalian saat memainkan game. Nah, kalau kalian penasaran dengan room yang satu ini nih, langsung aja kalian tonton videonya. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari spesifikasi roomnya. Project Arcana adalah room official yang menggunakan base room dari AOSP. Saat ini Project Arcana sudah sampai di versi 4.1 Drip. Di bagian security patch menggunakan bulan Februari 2022 dan kernel yang dipakai adalah versi 4.14.268 Blast. Project Arcana terbilang salah satu kostum yang masih baru dengan memiliki tampilan yang sederhana dan minimalis. Tampilan termuka menggunakan widget dari OnePlus yang bisa kita kombinasikan dengan banyak pilihan wallpaper yang ada di dalam aplikasi Arcanery ini. Untuk bloatware, di Project Arcana terbilang sedikit, hanya membawa aplikasi bawaan dari Google aja. Lalu di bagian kamera menggunakan kamera Gcam yang sudah include dengan buffer fix. Ya, buffer fix ini berfungsi saat kalian sedang mengambil foto supaya tidak patah-patah waktu menggunakan Gcam-nya ini ya. Tapi di bagian video, ini gue menemukan masih terdapat sedikit bug, yaitu waktu menggunakan resolusi di 4K. Aplikasi langsung fall close ketika gue gunakan settingannya ini. Jadi kalau kalian ingin menggunakan resolusi di 4K, kalian bisa ganti kameranya ini dengan aplikasi kamera yang lain ya. Lanjut sekarang kita ke bagian quick setting. Di dalam sini fitur yang disediakan terbilang lengkap. Dari caffeine, sweet data, FPS info, semua tersedia di dalam quick setting ini. Oke, sekarang waktunya kita beralih ke bagian menu setting. Sama halnya seperti kostum yang lain. Di room ini juga memiliki fitur dan kostumisasinya sendiri, yaitu Traced-in Layer. Di dalam sini, banyak pilihan kostumisasi yang bisa kita gunakan. Salah satunya seperti memunculkan tampilan logo di status bar, mengganti tampilan icon baterai, mengganti tampilan icon jaringan, dan juga kita bisa mengatur kostumisasi untuk bagian keys panelnya. Fitur yang disediakan pun juga terbilang lengkap, seperti double tap status bar untuk mematikan handphone dan juga musik equalizer. Tapi sayangnya untuk fitur dari split screen sepertinya masih belum disediakan di update-nya kali ini. Selain fitur kostumisasi tersebut, di room ini juga menyediakan fitur gaming, yaitu Arcana Game Space. Ya, di dalam sini kalian bisa mengatur untuk menampilkan FPS, mengatur pilihan grafik driver, menggunakan fitur game optimize, dan juga kalian dapat mengatur untuk notifikasi saat kalian sedang mainkan game. Oke, ngomongin masalah performa, kalau menurut gue room ini memiliki performa yang cukup baik. Saat gue coba tes di aplikasi Antutu, skor yang dihasilkan mendapatkan sebesar 317.071 poin. Terlihat di sini hasil yang diperoleh cukup memuaskan. Dengan CPU dan GPU memiliki perolehan skor yang cukup tinggi. Lalu, untuk pesan kedua gue coba tes di aplikasi Geekbench. Untuk skor yang dihasilkan dengan menggunakan aplikasi ini, mendapatkan sebesar 473 poin di bagian single core dan multicore mendapatkan 1636 poin. Di aplikasi ini juga sama ya, memiliki skor yang cukup memuaskan. Lalu untuk pesan yang ketiga, ini gue coba di aplikasi throttling. Untuk skor yang dihasilkan waktu HP ini lagi dalam keadaan panas, yaitu mendapatkan dengan nilai rata-rata di 185 Gbps, dengan maksimal di 187 Gbps dan minimal di 180 Gbps. Lagi-lagi di aplikasi ini juga memiliki hasil yang cukup memuaskan. Lihat stabil waktu HP ini lagi dalam keadaan panas. Oke, sekarang kita coba tes room ini buat bermain game. Nah, game pertama ini gue coba di PUBG Mobile. Project Arcana dapat menjalankan game PUBG Mobile dengan settingan grafis maksimal HD dengan frame rate di high, atau bisa juga smooth dengan maksimal frame rate di 90 fps. Ketika gue main dalam settingan smooth ekstrim, PUBG Mobile dapat berjalan tanpa lag dan frame drop pun jarang gue rasakan. Tapi kalau kalian gunakan screen recorder, kemungkinan akan mengalami penurunan FPS yang cukup mengganggu ya. Game kedua gue coba tes buat bermain Genshin Impact. Di settingan paling rendah, ngegame pun terbilang lancar. Feel yang gue rasakan cukup nyaman. Terus di settingan medium juga, ini terasa lancar. Tapi untuk panas dirasakan memang terasa sedikit panas ya. Nah, kalau ngomongin masalah data baterai, room ini terbilang room yang cukup irit. Ngegame 1 jaman, mesos dan juga internetan, room ini masih sanggup bertahan hingga 6 jaman.
Oke, buat yang terakhir, kalau ngomongin kekurangan ROM ini paling hanya di bagian screen recorder aja ya, terkadang tidak bisa digunakan. Dan untuk selebihnya, gue cukup puas dengan fitur serta kustomisasi yang ada di update-nya kali ini. Kesimpulannya, kalau menurut gue ROM ini tuh bisa kalian andalkan, baik itu untuk daily ataupun buat gaming. Nah, itu deh guys, pengalaman gue pakai ROM Project Arcana di Redmi Note 8 Pro. Kalian udah gunain ROM ini? Gimana pengalamannya? Jangan lupa komentar di bawah ya. Oke guys, kalau gitu gue ajak kenalin. See you next video. Bye.